Alhamdulillah pada malam hari ini tampaknya temanya sangat menarik sekali nih Mas Najih. Jadi kita akan membincangkan tentang keberagamaan dan nasionalisme di kalangan kaum muda. Nah, tentunya saya sebagai representatif dari Angkatan Muda Muhammadiyah beserta Mas Najih ini memiliki persepsi yang berbeda. Jadi kalau tadi Prof. Safik sudah menyampaikan pengantar yang luar biasa bagaimana negara ini juga terbentuk karena adanya satu ikatan. Kemudian Prof. Najib Burhani juga menyampaikan bagaimana nasionalisme di kalangan anak-anak milenial yang ternyata sekarang sudah berevolusi sangat berbeda jauh sekali. Nah, lantas saya mungkin akan membahas lebih kecil lagi ya. Jadi kita mengerucut pada kondisi anak-anak muda saat ini yang tadi sudah disebutkan bahwa memang milenial ini sangat terhubung dengan banyak dunia di berbagai negara begitu ya, dan tentunya sudah lintas batas, lintas waktu. Namun apakah ini menjadi sebuah pertanda bahwa nasionalisme tidak bisa kita pertahankan, atau mungkin ini adalah sebuah challenging gitu ya, yang disampaikan Prof. Safik tadi bahwa ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Ya. Oke, baik. Sebelum saya akan membahas tentang beberapa data yang saya dapatkan, para jamaah sekalian, sebenarnya kita harus bersyukur karena bangsa kita, Indonesia ini, bahkan jauh sebelum menjadi sebuah kata ya, sebuah ikatan negara Indonesia, ini para pendahulu kita sudah mewariskan sebuah kata-kata yang cukup bagus sekali, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Karena saat itu tentunya masyarakat di masa kerajaan-kerajaan itu sudah beragam. Ragamnya tidak hanya ragam agama, tetapi ragamnya macam-macam, baik suku, kemudian kita berada di 17.000 pulau, 300 suku bangsa dan bahasa. Ini membuktikan bahwa ternyata Indonesia ini yang sudah berada hampir satu abad ya, hampir 100 tahun ini membuktikan bahwa kita saat ini tetap bisa mempertahankan kebangsaan dan nasionalisme kita. Namun, apakah agama sebagai salah satu fondasi terkuat dari nasionalisme? Karena memang agama dan nasionalisme ini sepertinya ada yang mempertentangkan, ini nggak mungkin bersatu begitu ya. Tetapi apakah demikian di Indonesia? Kita tidak bisa membandingkan kondisi Indonesia dengan mungkin di Yugoslavia atau mungkin di Turki. Indonesia memiliki karakter yang cukup berbeda ya. Tetapi pada kenyataannya ketika kita sudah menjalani hampir satu abad usia kemerdekaan Indonesia, apakah nilai nasionalisme dan keberagamaan ini masih cukup aman-aman saja? Nah, ini potret yang terjadi di kalangan anak-anak muda bahwa ternyata di pelajar dan mahasiswa ada 58,15% yang berpandangan radikal. Kemudian 51,1% intoleran terhadap mereka yang seagama. Jadi mereka masih menganggap bahwa satu agama saja mungkin berbeda-beda faksi, berbeda-beda pemahaman ya. Mungkin kalau kita Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada Persis, ada lain sebagainya begitu. Nah, dan ini ternyata antar golongan ya, maksudnya antar kelompok-kelompok agama pun, sesama agama di Indonesia, sama Muslim pun juga ada yang terkadang masih tidak toleran begitu. Kemudian 34,3% intoleran terhadap pemeluk agama yang lain. Jadi kalau kita melihat apakah demikian juga yang terjadi di masyarakat umum, kalau lingkupnya ini adalah lingkup lembaga pendidikan, sepertinya kita juga harus tetap memberikan perhatian yang lebih ya, karena pendidikan selama ini dipandang sebagai salah satu sarana yang sangat efektif untuk menerapkan dan juga memberikan nilai-nilai keberagamaan dan nasionalisme. Kemudian secara umum sikap dan perilaku keagamaan masih moderat, sekitar 74, ya artinya juga mereka masih menerima keberbedaan tersebut, toleransi eksternal juga tinggi dan internal pun juga
lumayan tinggi. Ya. Kemudian ada sebuah data lagi, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Ini menjadi menarik karena kita akhir-akhir ini sering sekali mendengar bahwa jargon-jargon saya Indonesia, saya Pancasila di kalangan anak-anak muda. Tapi nyatanya ada juga sebagian anak-anak muda kita, bahkan gurunya juga yang menyatakan bahwa ternyata Pancasila tidak relevan. Kemudian 52% siswa setuju dengan kekerasan demi solidaritas agama. Ini sangat memprihatinkan karena lebih dari 50%. Kemudian 14% di antara responden masih membenarkan serangan bom. Kita bersyukur akhir-akhir ini Indonesia tidak ada ya aktivitas pengeboman kembali. Namun tentunya ini kita tetap harus waspada karena yang namanya radikalisme, intoleransi itu masih cukup tinggi di Indonesia. Nah, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Najib tadi bahwa lunturnya nasionalisme di kalangan anak muda itu terjadi karena apa? Ini saya tuliskan dari beberapa survei dan juga beberapa jurnal. Yang pertama adalah modernisasi. Ternyata modernisasi, globalisasi itu menjadikan anak-anak muda tidak cukup akrab dengan bangsanya sendiri, tidak cukup bangga dengan bangsanya sendiri. Dan mungkin bahkan kalau Bapak Ibu para jamaah sering mengikuti ini ya, TikTok dan lain sebagainya, itu kan ada yang anak-anak kecil ditanya Pancasila ya, sila keberapa, anak-anak SD ditanya, sila pertama bunyinya apa, itu masih kebalik-balik. Bahkan tidak hanya SD, SMP saja pun juga ada kebalik-balik ya. Sila pertama ketuhanan, sila kedua malah dibacanya sila ketiga dan lain sebagainya. Itu dasar negara yang hanya jumlahnya 5 ya. Nah, nampaknya ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama tentang modernisasi ini. Kemudian tidak paham dengan Pancasila dan dasar negara, tadi sudah saya sebutkan. Dulu mungkin ketika zaman saya atau Bapak Ibu sekalian, kita masih mengenal P4 ya, jadi semacam pedoman penghayatan pengamalan Pancasila kala itu. Tapi apakah itu juga ada? Tidak ada untuk anak-anak kita saat ini. Namun cara untuk mengenalkan kemudian juga membuat anak-anak paham itu yang harus kita pikirkan. Apakah cukup dengan pelajaran mata pelajaran saja? Apakah cukup dengan simbol-simbol saja? Tanpa mereka juga harus diberikan ruang ataupun diberikan kebebasan untuk menyampaikan rasa nasionalisme versi mereka juga. Kemudian yang ketiga, ideologi negara bersifat dogmatis karena masih kesannya itu ya hanya dihafal saja dan ya hanya dogma saja lah ya begitu. Sehingga anak-anak terkadang ya hanya mungkin sekedar pelajaran, sehingga ya sudahlah itu hanya untuk menghafal. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kemudian tidak memahami sejarah bangsa. Nah, sejarah bangsa ini penting, saya kira kita juga dulu mungkin dihidupkan suasana di ruang-ruang kelas ataupun di banyak tempat tentang tokoh-tokoh ya, pahlawan-pahlawan bangsa. Tapi hari ini apakah demikian? Mungkin pahlawan tidak lebih terkenal dari para selebgram begitu ya, ataupun YouTuber yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Najib ya, ada Ria Ricis atau Halilintar. Mungkin mereka tidak hafal 7 pahlawan revolusi, atau mungkin juga tidak hafal proklamator dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, praktek nasionalisme yang masih formalitas. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang ini melihat bahwa nasionalisme ya hanya sekedar upacara bendera, atau mungkin menghadiri forum-forum formal saja. Tapi nasionalisme yang nyata yang harus mereka perlihatkan itu bukan nasionalisme yang semestinya. Nah, seperti tadi mungkin Mas Najib menyampaikan simbol-simbolnya ya. Bahkan anak-anak kita saja barangkali tidak semuanya hafal lagu Indonesia Raya. Nah, dalam konteks ini kita melihat ada jargon saya Indonesia, saya Pancasila. Sebenarnya ini bagus ya, bagus sekali karena akan menyadarkan kita apa itu Pancasila.
Namun pertanyaannya, yang mengaku saya Indonesia, saya Pancasila ini apakah betul-betul sudah memahami tentang Pancasila? Bahwa ternyata Pancasila dasar negara kita ini dihidupkan oleh semangat berketuhanan, ya. Nah, itu terbukti dari sejarah bangsa kita bahwa para the founding father begitu ya, mereka mendirikan negara kita itu atas dasar kecintaan terhadap agama, memberikan rasa nasionalisme yang sangat besar. Contohnya siapa? Ya tidak jauh-jauh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu bentuk Kiai Dahlan ini mencintai bangsa Indonesia, ya saat itu belum ada istilah Indonesia, adalah dengan cara memintarkan anak-anak mendirikan Muhammadiyah. Dan begitu juga penerus-penerusnya, ada Jenderal Sudirman yang kemudian menjadi pejuang di garda terdepan, ada Kasman Singodimojo dan lain sebagainya. Bahkan Ki Bagus Hadikusumo yang turut menyumbangkan pemikirannya untuk untuk membuat Pancasila. Nah, kemudian tadi sudah disinggung juga bahwa Pancasila adalah Darul Ahdi wa Syahadah sebagai wujud komitmen nasionalisme yang paling otentik. Dan Muhammadiyah dalam konteks ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita sudah cukup paham dan kita sudah cukup tahu bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua, besar juga ya, sangat besar bahkan, dan tentunya memiliki etos nilai-nilai kebangsaan yang sangat beradab dan berkemajuan. Nah, bagaimana kecintaan anak muda terhadap agama dan bangsa? Besok tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Dan ketika Sumpah Pemuda kita tahu bahwa siapa sih penggagasnya dan siapa saja yang hadir. Mereka lintas bangsa ya, lintas suku ya. Mereka lintas agama, perkumpulan lintas agama, lintas suku ya. Mereka jauh-jauh datang bersama-sama untuk memikirkan ya satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Dan itu terjadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah mereka terkotak-kotakkan dalam agama? Tidak. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, banyak sekali. Ada yang John Java, kemudian Jong Ambon, dan masih banyak lagi. Semuanya berkumpul menjadi satu. Mereka adalah para pendiri dan penggagas yang mungkin tidak bisa menikmati kemerdekaan. Tapi pemikiran mereka, kecintaan mereka, mereka beragama, tetapi mereka ingin mengimplementasikan kecintaan beragama mereka dengan cara mencintai bangsanya. Kemudian Kongres Wanita, ya. Kongres Wanita pada tahun 1928, tanggal 22 Desember, tidak jauh dari Sumpah Pemuda. Dan di situ hadir perempuan-perempuan yang hebat ya. Bahkan dari Aisyah juga hadir Ibu Siti Munjiah dan Siti Hayyinah yang masih sangat muda. Dan mereka juga dari berbagai kelompok agama, mereka juga dari berbagai kelompok kelompok perkumpulan, suku, dan lain sebagainya. Mereka memikirkan bagaimana para perempuan-perempuan Hindia Belanda saat itu, ya, Indonesia saat itu, agar mereka bisa memperjuangkan dan memiliki kontribusi yang sama dengan laki-laki. Kemudian kemerdekaan Republik Indonesia kita tahu, ya, prosesnya bagaimana Pancasila dirumuskan dengan sangat hebatnya begitu. Dan kemudian yang terakhir apa yang harus kita lakukan nih, anak-anak muda nih, anak muda harus mengisi bangsa dengan karya nyata dan mewujudkan perdamaian. Artinya dalam konteks ini di Indonesia yang beragam agama, ada 6 agama, ada aliran kepercayaan, kemudian ada 300 suku bangsa tadi, hidup di atas 17.000 pulau. Itu artinya kan membuktikan bahwa ya Indonesia terlahir karena perbedaan, dan perbedaan itu adalah penyatuan untuk mewujudkan nasionalisme. Nah, bagaimana menumbuhkan keberagamaan dan nasionalisme anak muda? Saya hanya sedikit meringkaskan ya. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Mas Najib begitu. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu menjadi elemen penting untuk memberikan nilai-nilai, mengajarkan, memberikan nilai-nilai kepada anak-anak muda, ya. Bahkan sejak kecil
ini loh bangsamu, ini agamamu. Agama dan bangsa itu saling mendukung. Bahkan bangsa nasionalisme kita ini juga terbentuk karena agama, ya, karena agama yang kita anut. Jadi tidak ada pertentangan. Di situ kemudian perbedaannya Indonesia dengan negara yang lain. Dan keluarga-keluarga di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat-sangat besar memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh dan memberikan pendidikan tentang keberagamaan nasionalisme ini sejak dari dini. Kemudian sekolah. Sekolah kita tahu bahwa sekolah, ya, UNESCO masih mengakui bahwa pendidikan menjadi salah satu elemen penting dan yang cukup efektif memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai nilai-nilai perbedaan, ya, kemudian nilai-nilai nasionalisme dan lain sebagainya. Kemudian komunitas banyak, saya kira komunitas di sini kan adalah penyatuan bakat, ya, kelompok-kelompok bakat. Ya, ada komunitas sepeda, ya, kalau anak-anak muda saya kira banyak sekali bentuk komunitasnya, bahkan yang tidak kalah penting ada komunitas YouTuber mungkin, ya, ada komunitas olahraga dan masih banyak lagi. Kemudian organisasi, nah di sini letaknya. Organisasi seperti kita di Muhammadiyah ini menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk menumbuhkan keberagamaan dan nasionalisme. Kalau konteksnya adalah anak muda, berarti Angkatan Muda Muhammadiyah, ya. Dalam hal ini ada Nahdlatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, kemudian IPM. Terakhir masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang luar biasa memiliki memiliki nilai-nilai yang tidak dimiliki pula oleh bangsa lain, seperti gotong royong, kebersamaan, bahkan saking guyupnya, ya. Kalau di masa pandemi Covid ini saking guyupnya ini akhirnya banyak juga klaster-klaster, ya, penularan Covid pada saat awal masuknya Covid, bahkan second wave itu, ya, jadi dari masyarakat. Ya, ada, kalau di kami di Jogja, saya di Jogja, ya, ada budaya tilik, ada rewang dan lain sebagainya yang ternyata menjadi salah satu penularan itu karena dipandang bahwa masyarakat Indonesia sangat guyup, ya. Guyup itu apa bahasa ininya? Jadi mengistilahkan bahwa masyarakat Indonesia ini saking memiliki keterikatan emosional antara satu dengan yang lain. Baik, nah, kader Muhammadiyah apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi mungkin konteksnya agak umum, ya, Mas Prof Najib, kalau saya mungkin akan mengkerucutkan kader Muhammadiyah, kader muda Muhammadiyah apa yang dilakukan? Pesannya di sini kader muda Muhammadiyah, ya, meskipun saya dari Nahdlatul Aisyah, moderatornya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya, dan yang hadir juga banyak teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Yang pertama adalah memaknai cara dakwah sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa. Jadi kita semua, kami, kader muda Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah, IMM, IPM, Pemuda Muhammadiyah, semuanya akan bergerak, ya, semuanya akan melakukan cara-cara dakwah. Tetapi semua akan melakukan dakwah, ya. Tetapi cara-cara dakwah yang kita lakukan itu adalah bentuk kecintaan terhadap bangsa. Itu artinya dakwah kita tidak tersekat, dakwah kita tidak membeda-bedakan, dakwah kita menyebar sangat luas, ya. Bahkan kita juga harus memikirkan bahwa dakwah kita ini tidak cukup hanya untuk sesama agama Islam, sesama Muhammadiyah. Kalau saya menggambarkan sebuah gambar ini, teman-teman di Teluk Bintuni, ya, Papua Barat, mereka membagi-bagikan bantuan kepada penduduk asli Papua yang berbeda agama, dan mereka diterima dengan cukup baik. Kemudian yang kedua, bergandengan tangan dengan berbagai pihak, ya, lintas agama dan organisasi dalam mengentaskan isu krusial bangsa ini. Saya kira teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah sudah banyak melakukan itu, ya. Semuanya sudah memikirkan dan bahkan sudah bergerak, ya, mengajak kelompok-kelompok organisasi lintas agama selevel dengan mereka, kemudian untuk mengentaskan isu krusial bersama. Kalau kami di Nahdlatul Aisyah ada stunting dan lain sebagainya, IMM ya juga ada, Pemuda Muhammadiyah juga demikian, IPM juga demikian. Nah, yang ketiga adalah sebagai kader Muhammadiyah, kader umat, kader bangsa, harus memiliki komitmen dan prinsip moral yang didasarkan pada nilai agama dan ketaatan pada hukum negara yang berlaku. Jadi kita
wujud nasionalisme kita ya, keberagamaan dan nasionalisme kita adalah bagaimana kita bisa mengejawantahkan ya sebagai kader Muhammadiyah, kader umat, kader bangsa, tetapi kita memiliki komitmen dan prinsip moral yang dijunjung tinggi dari nilai agama dan juga ketaatan terhadap hukum di negara kita dan dasar-dasar negara kita. Saya kira tidak perlu disangsikan lagi teman-teman di Angkatan Muda Muhammadiyah ya. Mereka sangat cinta dengan agama dan memiliki nasionalisme yang sangat besar karena dibuktikan dengan mereka melakukan banyak hal untuk membantu negara ini mengentaskan persoalan-persoalan dan memberikan solusi dengan cara-cara yang kita miliki, yang dimiliki masing-masing organisasi. Nah, karena ini sudah agak terakhir ya, sudah penutup, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Kunto Wijoyo. Ya, Pak Kunto Wijoyo menyampaikan bahwa Islam harus menjadi paradigma dalam kehidupan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting bahwa dalam kehidupan ini harus berpijak pada ilmu. Nah, kemudian pengilmuan agama berorientasi mengubah sisi subjektif menjadi objektif. Jadi kalau kita memahami betul agama Islam, ini bisa merubah sisi subjektif kita menjadi objektif. Kalau kelak mungkin nanti ada pemilihan presiden, kemudian ada pemilihan, ada pilkada dan lain sebagainya. Oke, kita boleh berbeda pilihan, tapi jangan terkotak-kotakkan. Dan jangan mengklaim, ya saya kira jangan mengklaim ada yang mengatakan ini kaum bumi darat, ini kaum taplak, ini dan lain sebagainya gitu ya. Itu cukup menyakitkan dan melukai bangsa kita. Itu sudah selesai, dan ke depan Indonesia dan kita anak-anak muda harus lebih berilmu kembali, harus lebih berilmu dan mengedepankan logika serta nilai-nilai perdamaian, karena yang kita usung adalah aspirasi yang harusnya membentuk negara kita semakin beradab. Nah, itu pesan dari kami, dan itu saja mungkin Mas Nasih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Albiru Manita Kota. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi ya yang harus kita buat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.